Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Sepuh. Dan di sini kita akan berbagi cerita tentang mitos dan sejarah Gunung Gede Pangrango, yang konon terdapat kerajaan gaibnya. Gunung Gede Pangrango selain terkenal karena keindahan alamnya, juga dikenal dengan cerita legenda yang melatarinya. Salah satu cerita yang paling fenomenal adalah tentang Raden Surya Kencana Winata Mangkubumi atau biasa disebut Pangeran Surya Kencana. Konon kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan tempat bersemayamnya Pangeran Surya Kencana. Sejarah dan legendanya merupakan kepercayaan masyarakat di sekitar, yaitu tentang keberadaan Pangeran Surya Kencana dan Prabu Siliwangi. Petilasan singgasana Pangeran Surya Kencana berupa sebuah batu besar berbentuk pelana. Hingga kini, petilasan tersebut masih berada di tengah alun-alun. Konon, Eyang Surya Kencana bersama rakyat jin menjadikan alun-alun sebagai lumbung padi yang disebut Leit Salawe, Salawe Jajar, dan kebun kelapa Salawe Tangkal, Salawe Manggar. Eyang Surya Kencana dengan nama lengkap Raden Surya Kencana Winata Mangkubumi merupakan putra dari pernikahan Raden Arya Wiratanu atau yang lebih dikenal dalam Cikundul, pendiri Cianjur, dengan seorang putri jin Nyai Tina Dewi Srina. Nyai Tina Dewi Srina merupakan wujud dari tiga jin bernama Arum Wangi, Arum Endah, dan Arum Sari putri dari Raja Jin Islam Syekh Zubaidi di negeri Batu Agung, Tengger Agung, Sagala Herang, Subang. Dari pernikahan tersebut melahirkan tiga putra, yakni Raden Surya Kencana yang dititipkan di Gunung Gede, Raden Sukaesih Carancang Kancana yang dititipkan di Gunung Ciremai, dan Raden Andaka Wirusa Jagat yang dititipkan di Gunung Kumbang, Karawang. Menurut Babat Cianjur, Pangeran Surya Kencana dinikahkan oleh ayahnya dengan salah satu putri dari bangsa jin dan hingga kini bersemayam di Gunung Gede. Sebuah batu yang berbentuk pelana yang dipercaya sebagai petilasan singgasana Eyang Surya Kencana hingga saat ini pun masih ada di tengah alun-alun Surya Kencana. Di alun-alun inilah menurut cerita legenda bahwa Pangeran Surya Kencana dengan para jin pengikutnya membuat lumbung padi yang disebut Leit Salawe, Salawe Jajar, dan kebun kelapa Salawe Tangkal, Salawe Manggar. Lokasi-lokasi sakral di Gunung Gede Pangrango, kawasan yang dipercaya oleh kalangan praktisi supranatural sebagai wilayah kekuasaan Eyang Surya Kencana dan Karuhun Sunda lainnya adalah 1. Kawasan Gunung Gede, merupakan tempat bersemayam bersama rakyat jin menjadikan alun-alun sebagai lumbung padi. Petilasan singgasana Pangeran Surya Kencana berupa sebuah batu besar berbentuk pelana. 2. Kawah Gunung Gede, terdiri dari Kawah Ratu, Kawah Lanang, dan Kawah Wadon, dijaga oleh Embah Kalijaga. 3. Lawang Seketeng. Kalau kita mendaki Gunung Gede kita akan menemukan dua buah batu besar kukus. Sebelum lokasi air terjun panas yang menuju ke arah puncak, konon dijaga oleh Embah Serah. 4. Gunung Sela, yang berada di sebelah utara puncak Gunung Gede, dijaga oleh Eyang Jayakusumah. 5. Kawasan Cibodas, dua buah batu di halaman parkir kendaraan wisatawan kawasan Cibodas, konon dijaga oleh Eyang Jaya Rahmatan dan Embah Kadok. Batu tersebut pernah dihancurkan, namun bor mesin tidak mampu menghancurkannya. Dalam kawasan Kebun Raya Cibodas, terdapat petilasan, makam Eyang Haji Mintarasa. 6. Air terjun Ciberem. Konon, Eyang Surya Kencana menyimpan hartanya dalam sebuah gua lawa atau walet yang berada di sekitar air terjun Ciberem. Gua tersebut dijaga oleh Embah dalam Cikundul. Tepat berada di tengah-tengah air terjun Ciberem ini terdapat sebuah batu besar yang konon adalah perwujudan seorang petapa sakti yang karena bertapa sangat lama dan tekun sehingga berubah menjadi batu. 7. Situs kuburan kuno, di dalam hutan yang mengitari alun-alun Surya Kencana tempat bersemayam Prabu Siliwangi. Pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi yang menguasai Jawa Barat,
terjadi peperangan melawan Majapahit. Selain itu Prabu Siliwangi juga harus berperang melawan kerajaan Kesultanan Banten. Setelah menderita kekalahan yang sangat hebat, Prabu Siliwangi melarikan diri bersama para pengikutnya ke Gunung Gede Pangrango. Berdasarkan cerita warga sekitar, di Gunung Gede Pangrango, tepatnya di alun-alun Surya Kencana, juga terdapat kerajaan gaib. Di kawasan tersebut berdiri megah 24 leit, tempat penampungan padi, dan 25 pohon kelapa secara berjajar. Banyak cerita menyebar di kalangan pendaki yang berada di kawasan alun-alun Surya Kencana. Kebanyakan dari mereka biasanya mendengar suara hentakan kaki kuda yang berlarian, tapi kuda tersebut tidak terlihat wujudnya. Konon, kejadian ini pertanda Pangeran Surya Kencana datang ke alun-alun dengan dikawal oleh para prajurit. Dan kadang juga para pendaki melihat suatu bangunan yang menyerupai sebuah istana yang besar. Gunung Gede Pangrango merupakan salah satu destinasi wisata pegunungan yang banyak diminati. Bisa dibilang, Gunung Gede Pangrango sebagai kiblatnya para pendaki gunung di Jawa Barat. Namun di samping keindahan alamnya yang membuat banyak orang tertarik untuk mengunjunginya, terdapat cerita-cerita legenda dan mitos yang melekat di Gunung Gede Pangrango. Alun-alun Surya Kencana merupakan daya tarik utama para pendaki Gunung Gede Pangrango yang disebut-sebut sebagai rumahnya Edelweiss. Namun, sisi lain di balik keindahan alamnya juga dikenal dengan legenda penguasa kawasan tersebut, yaitu Eyang Surya Kencana dan para karuhun dan leluhur tanah Sunda lainnya. Sebagaimana yang sudah banyak diketahui bahwa sejarah Gunung Gede Pangrango mempunyai kaitan erat dengan legenda tanah Sunda. Itulah mitos dan sejarah dari Gunung Gede Pangrango, dengan segala keindahan alam yang dimilikinya. Terima kasih kepada yang sudah menonton dan tunggu video-video selanjutnya.